Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisa asara. Adapun rukun atau wajibnya takbiratul ihram yang ke-16. Takhiru takbiratil makmumi an takbiratil imami. Ngereni bahasa Indonesianya apa? Ngeri terbelakang. Terbelakangi. Ngeri ke. Menunda. Takhiru takbiratil makmumi an takbiratil imami. Artinya setelah takbirnya makmum ini dilakukan setelah imamnya bertakbir. Tidak boleh membarengi imam Allahu Akbar, makmumnya Allahu Akbar. Ini takbirnya makmum ini tidak sah. Gitu. Falau koronahu, sekalipun itu barengi. Jadi Allahu Akbar, jadi imam belum sampai bar begitu, sampai huruf roknya selesai, makmum sudah Allah, ini juga tidak boleh. Fi juz'i minha, di dalam bagian dari takbir, lam tashiha qudwatu, dan tidak sah apa al qudwatu manut, walatan akidu sholatuhu, maka tidak jadilah sholat tersebut. Wa yustaratulaha, dan disyaratkan di dalam takbiratul ihramnya makmum aidon waqta shorifi, tidak adanya perkara yang memalingkan, tidak ada perkara yang memalingkan. Fa idza kabaro masbuku, apabila bertakbir makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk itu makmum yang tidak menemui Fatihahnya, tidak menjumpai takbiratul ihramnya, Fatihahnya, rakaatnya imam. Itu namanya makmum masbuk. Alladzi adraka, alladzi yang mana makmum masbuk tersebut adraka menemui al imama, imam tersebut fir ruku'i, dalam kondisi ruku. Jadi ketika imamnya ruku, terus kemudian dia baru datang, baru kemudian takbir gitu. Wahidatin, takbir yang sepisan. Au wa au ko alan nibaake makmum jami'aha ing sekabehane takbir fi mahali tujzi'u fihi qira'atahu, di dalam panggonane kang nyukupi fihi qira'ata, membaca Fatihah. Wa qasada biha, dan bermaksud sapa makmum biha, dengan takbir itu adalah takbiratul ihram wahdah. Dia hanya bermaksud takbiratul ihram saja. Ini adalah syarat. Karena ketika kemudian makmum itu imam sudah rukuk, terus kemudian kadang-kadang orang itu takbiratul ihramnya tidak takbirnya tidak takbiratul ihram. Jadi terus kemudian melayu-melayu, terus Allahu Akbar, terus kemudian takbirnya ini dia niatnya justru tidak takbiratul ihram, tapi takbir intikal. Takbir kan ada dua, takbiratul ihram dan takbiratul intikal. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang memisahkan antara ibadah dan tidak ibadah. Setelah takbir berarti ibadah. Maksudnya ihram itu adalah haram untuk melakukan hal-hal di mana di luar sholat dia boleh. Ketika sholat dia menjadi tidak boleh, maka disebut dengan takbiratul ihram. Takbir yang jadi haram melakukan hal-hal sesuatu yang asalnya tidak haram.
Kalau takbir intikal adalah takbir karena perubahan atau perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, ini adalah takbiratul intikal. Jadi ketika kemudian dia datang, harus kemudian ketika Allahu Akbar, dia diniati bahwa ini adalah takbiratul ihram saja. Dan kemudian dia membaca Fatihah seukuran, jangan sampai kelewatan ketinggalan dari imam dari rukuknya. Begitu. Berarti hanya alhamdulillahirabbil alamin kalau rukuk ya alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, Allahu Akbar. Ini baru dek nenek takbir lagi kalau begitu gitu. Tapi kalau kemudian takbiratul ihram umpamanya gini, Allahu Akbar, imamnya sudah rukuk, terus dia tahu sebentar lagi dia i'tidal, terus kemudian dia mengikuti Allahu Akbar. Ini bisa jadi dia tidak takbiratul ihram niatnya, tetapi takbir intikal, padahal belum takbiratul ihram. Sah apa tidak? Tidak sah. Nah nanti ini ada kejelasan begitu. Jika kemudian takbirnya dia makmum masbuknya itu tadi niatnya takbiratul takbir intikal. Malah intikalnya kalau tidak dibaca enggak apa-apa. Enggak masalah. Itu intikal karena takbir intikal ini adalah sunnah hay'ah. Itu bukan sunnah ab'ad. Nah, sunnah ab'ad itu yang bagaimana? Sunnah hay'at itu yang bagaimana? Sunnah ab'ad itu adalah kesunahan yang sangat ditekankan untuk dilakukan. Bila mana tidak dilakukan maka punya konsekuensi, yaitu harus sujud sahwi. Disebut ab'ad ini karena kesunahan tersebut bagian daripada rukun tersebut. Maka disebut sunnah ab'ad. Sementara yang hayat ini tidak punya konsekuensi apa-apa, tapi lebih baik dijalankan. In aqada mongko dadi apa salatuhu salat. Wa in qasada biha taharruma wal intiqala, jikalau dia bermaksud di samping dia takbiratul ihram tapi juga dia takbiratul intiqal. Au intiqala wahdah, atau dia hanya sekedar takbir intiqal saja. Au ahaduhuma, atau salah satu daripada keduanya mubhaman secara samar, jadi tidak jelas. Tadi aku ki mau ki salat takbir intikal apa takbiratul ihram. Au atlaka atau memutlakan, au saka atau ragu-ragu, hal qasada taharrumu wahdah aula lam yan akid, maka takbirnya tersebut tidak jadi. Kalau takbirnya tidak jadi, maka sholatnya juga kemudian tidak sah. Wa in qasada biha, bila mana dia bertakbir itu sendiri dengan takbir tersebut muballaghul i'lami faqat. Ana wong sing takbir itu kan begini. Takbir intikal itu kenapa nak imam itu kok takbir intikalnya seru? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dia itu berniat takbir intikalnya sebagai muballaghul i'lam, untuk kemudian menyampaikan ngabani dari makmumnya, maka sholatnya ora sah. Nah, jadi kayak tukang parkir. Jadi harus kemudian diniati ini adalah zikir untuk mengisi kekosongan ketika dia berubah-berubah itu. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Like, jarang sekali nak sing ora tahu ngaji kayak ngene ini juga kemudian bisa jadi imam-imam itu berniatnya semacam itu, karena yang berlaku dan kemudian yang terjadi di dalam masyarakat bahwa takbir intikal itu untuk memberitahu kondisi perubahan rukun kepada makmum gitu. Nah, bijen. Jadi sebenarnya kalau tidak diserukan betul apa ini? Apa nih? Kalau tidak diserukan, tidak dibanterkan, tidak dijaharkan, tidak masalah.
tidak masalah. Neng begitu mulai ke lu wis salam. Dan itu enggak pas nonton jahar terbincangnya kan Enggak masalah, asal umpamane gini. Ini makmume di sana, terus awake dhewe di sini. Iki wis berubah apa ngelirik sithik ndak masalah. Asal kemudian yang berubahnya tidak dadanya. Badan. Karena yang disebut dengan mustaqbilal kiblat, menghadap ke kiblat itu adalah dadanya. kalau pas sujud kan otomatis ngincengnya itu Mas sujud rodok nginceng, ya ndak masalah. Yang penting dadanya tidak berubah menghadap ke gitu. Selama kemudian syarat-syarat sujud nanti di sana ada syarat-syarat itu terpenuhi. Bahwa sujud itu ada 7 bagian yang harus kemudian nempel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. anjing Ya, jadi telapak tangan harus kemudian nampak lemah, tapak kaki juga harus kemudian, ujung tapak jari-jari kaki harus kemudian nampak nempel ke tanah. ujung jari napa ancik-ancik niki Nah, itu apa? Mancal. Mancat lagi. Mancal. Ini. Nah, ini. Jadi umpamanya gini, tidak boleh. Apalagi gini. Bisa terus. oh iya. burung samuran Aman. Nah, itu. Karena itu termasuk syarat sahnya sujud. Gitu. Mubalaghul iklama untuk menyampaikan pemberitahuan fakot mongko boko au atlaqa dzarra utawa memutlakan dzarra mongko iku madharati awil ikhrama utawa ikhram wal iklama lam yadur tapi kalau kemudian dia melakukannya hal itu diniati satu takbiratul ikhram dan sebagai mubalighul iklam maka tetap sah. Tetap harus kemudian diniati takbiratul ihram sebagai takbiratul ihram. Far'un. Qala Bajuri. Ngendika sapa Imam Bajuri, wa yusannu den sunahake alayak surat takbira yen to ora nyepetake kaskusura itu meringkas. Bihaisu la yufhamu sekirane ora faham sapa wong. Jadi umpamane takbir gini. Allahu Akbar. Itu tidak ada kesunahan. Karena kalau yang disunahake itu tidak dicepetke. Tapi tidak membatalkan juga nih. Maksudnya, Tidak membatalkan. tetap Jadi, sah. Sah. Allahu Akbar. Gitu. Tapi dipanjangke banget juga tidak boleh. Allahu Akbar. Nah, itu tidak boleh. Balik itu ajar niat atau niku Nah. niat hati Lah ukurannya panjangnya yang panjang itu kan lam yang kedua. Allahu Akbar. Itu sebetulnya kan tidak ada yang panjang toh itu. Paling pol adalah 7 huruf. 7 huruf itu berarti kalau satu hurufnya 2 harokat berarti 14 harokat. Allahu Akbar itu ukurannya segitu. Tapi kalau kemudian sampai kepanjangan sampai lebih daripada 7 huruf Allahu Akbar tidak diperkenankan. Tidak ada kesunahan. Wala mutattihu wala yumattitohu lan ora ndawakake takbir bi ayyuballigha fi mati dengan kemudian membanget-bangetake memubalaghah menghiperboliskan fi matihi di dalam panjangnya bal yatawassatu tetapi cukuplah kemudian sedang-sedang saja waqala sabro malisi wa yustahabu dan sunahake ayyumat takbiro memanjangkan takbir wa yustaratu dan disyaratkan
layamudda dan disyaratkan untuk tidak membaca panjang fauqa sab'a alifatin di atas 7 daripada alif. Wa illa apabila tidak begitu batalat maka dia batal sholatnya. In alima bila mana dia tahu wa ta'ammada dan dia mensengaja. Kalau dia kemudian sengaja memanjangkan dan dia tahu bahwa memanjangkannya itu adalah membatalkan maka ya jadi batal. Tapi kalau memanjangkannya karena belajar niat atau dia tidak tahu tidak masalah. Itu karena syaratnya dia tahu bahwa memanjangkan lebih daripada 7 alif atau 14 harokat maka itu tidak boleh, maka malah menjadi batal karena kepanjangan. Pirang BPS. Pirang BPS. BBM. Wa tuqaddaru kullu alifin biharokataini dan sekira-kirane kullu alifin setiap alif ini maksudnya setiap huruf dari Allahu Akbar itu terhitungnya dari lam gitu. 7 itu terhitungnya dari lam. Iya, dari lam yang kedua A. Allah. Mulai A itu sudah iya. masuk. Belum. Allah. Nah itu Sudah ikut terus kemudian mulai dari 7 ketukan. Tuk gitu. Kalau A-nya kan 1 alif. Ya. Allahu Akbar. Gue sih gue. Mak lali nih. Ngitung mak lali yang gue. Nah, jadi ya. Jadi Sing paling cocok iku malah banget. Nah, niatnya banter. Itu nggih berlaku takbir pas perubahan gerak kan? iya. Takbir intikal juga begitu. Jadi takbir intikal itu gini. Jadi kalau terutama untuk imam ketika takbirnya setelah kemudian kita selesai ya minal jinnati wan nas tidak terus kemudian mulai begini dia untuk imam tidak mulai begini terus kemudian dia takbir minal jinnati wan nas Allahu Akbar. Karena apa? Bisa jadi kayak muni A bocah cilik-cilik wis disi imami. Jadi supayanya demikian maka imam itu Allahu Akbarnya ketika kemudian sudah pertengahan ketika mau ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nah ana imam sing ngono berarti imame tau ngaji. Kan ada ta? Sudah rukuk Allahu Akbar Tidak apa-apa gitu. Jadi Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. jadi posisi dulu baru gitu. Ini kan imam calon orang tua kita paham. Gitu. Jadi ana sing imam gini. Minal jinnati wan nas Allahu Akbar. Padahal belum ruku. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Allah lagi Allah itu gini. Nah, seharusnya baru kemudian Allahu Akbar. Nah, gitu. Jadi Allahnya tidak kepanjangan. Coba umpamane wonge tuwa. Imame tuwa. Kalau kemudian Allahnya mulai dari sujud terus kemudian jenggelek Allah. Wah, kayak jadi tuwa banget. Kepenggak batuk. Kepenggak banget. Ya. Begitu ya. Karena kentaan apa sih bungkus? Tapi nek ngoten batal mboten ngoten. apa nih? Keputus batuk niku.
Allahnya tuh keputus batuk. Kalau takbir intikal tidak apa-apa. Tapi kalau takbiratul ihram syaratnya kan tidak boleh terputus. Tidak boleh terputus sama kemudian kalimah-kalimah lain selain huruf-huruf lain atau kemudian zikir lain yang tidak ada dalam takbir tersebut. Umpamanya gini, Allah, ana wong wahing, alhamdulillah gitu. Terus kemudian lagi. Apa kena ana wong alhamdulillah yarhamukallah gitu, tidak boleh. Atau kemudian Allah, assalamualaikum, waalaikumsalam bar. Tidak boleh. Dan itu makmum. Bar kan. Jadi tidak boleh diputus. Termasuk kemudian ya Allahu Akbar wahing jegrek gitu, ya yes, dibaleni wae gitu. Jin. Itu baleni. Ya, dibaleni. Di dalam sholat kan terus wahing alhamdulillah mana? Kalau Fatihah tidak boleh. Nanti di sini ada. Kalau di dalam Fatihah, kalau kesunahan menjawab orang wahing itu dengan yarhamukallah, ini adalah kesunahan di luar sholat. Tetapi kalau di dalam sholat ini tidak ada kesunahan, malah justru membatalkan gitu. Kalau dalam Fatihah. Tetapi kalau kemudian dia sudah membaca Fatihah atau kemudian ya lebih baik tidak usah gitu aja gitu. Amannya. Kalau alhamdulillah itu lebih baik gitu kan. Tidak usah. Termasuk umpamanya kayak Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, jebret alhamdulillah. Malah dibaleni meneh kok. Muter malah alhamdulillahirabbil. Langsung wae. Kemudian wahing terus kemudian diteruske bacaannya tersebut. Nah ini kalau wacake nggih. Faslun fi wajibati ummul Quran. Fasal tentang wajibe maca ummul Quran. Ummul Quran itu adalah surat Fatihah atau Fatihatul Kitab. Fatihah itu pembuka daripada kitab. Ummul Kitab ini adalah ibunya kitab. Jadi surat Fatihah itu mempunyai beberapa nama, diantaranya adalah Ummul Kitab atau Ummul Kitab atau Ummul Quran atau kemudian Fatihatul Kitab atau pembukaan daripada kitab. Surutul Fatihati asyaratun. Syarat-syarat membaca surat Fatihah di dalam sholat ini ada 10. Bal aksaru, tapi sebetulnya tidak 10, lebih daripada 10 gitu. Al awalu tartibu itu urut dari runtutane satu surat ke surat yang lain, 1 2 3 4 5, tidak boleh kebalik-balik. Bi ayati biha ala nadmiha ma'rufi, kelawan yen to nekake biha dengan surat Fatihah itu ala nadmiha sebagaimana tata urutan al ma'rufi yang telah kita ketahui. Wasani muwallatu, yang kedua yaitu adalah nuli-nuli. Nuli-nuli itu terus menerus, tidak boleh ada jeda. Umpamanya gini, jadi ukurannya nuli-nuli itu adalah saambekan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini masih dianggap satu runtutan. Tapi kalau sudah lebih daripada 2 sedotan nafas, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, ini sudah kemudian putus dari satu ayat ke ayat yang lain. Sekarang persoalannya begini Pak, kalau orang itu duweni loro nafas, itu bagaimana? Itu peraturan ini diberlakukan kepada umumnya atau normalnya. Jadi yang tidak normal ia berlaku hukum-hukum yang tidak normal, termasuk orang-orang yang kesulitan untuk bernafas. Jadi umpamanya nyedot pisan wae durung
durung iso kemudian memenuhi oksigen di dalam paru-parunya, terus kemudian baru nyedot lagi, ini tidak jadi masalah. Fa'in bi an layati bi fasilin kelawan yen ta ora nekakake maca Fatihah bi fasilin kelawan terputus. Fa'in tahallala mongko lamun nyelon-nyeloni apa adzikru zikir ajnabiyun kang liya ghairu muta'allaqi bi salat yang tidak ada kaitannya dengan salat walau qalilan sekalipun itu sedikit kahamdin kaya kemudian membaca alhamdulillah atisin kanggone wong kang wahing. Nah ini kanggone wong wahing ihdinas siratal mustaqim alhamdulillah. Nah ini tidak boleh disela-seloni walaupun satu kalimat. Tapi kalau wahingnya aja enggak apa-apa. Wahingnya saja tidak apa-apa. Aku cekuk. Cekuk. Gitu. Karena suarane nya itu tidak bisa tanpa kesengajaan dan tidak disengaja. Waalaikumsalam. Gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan tidak bisa disegahi untuk tidak muni gitu tidak bisa dicegah. Kamu tinggal baik dulu. Ada kesuwen ngaji yang tarik judulnya. Wa in sunnah khorijah sekalipun itu disunahkan khorijah di luar sholat. Wa ka ijabati kaya dene orang menjawab muadzini wong kang azan faqata amwalatu maka nuli-nuli keberlangsungane membaca Fatihah itu menjadi terputus. Fayu'idul qira'ata mangko kudu baleni maca qira'ah dari awal lagi. Ketika kemudian dia kasep umpamane wahing terus kemudian di tengah-tengahnya wahing ketika baca Fatihah dia bilang alhamdulillah gitu. Atau kemudian dek nenek kaget subhanallah gitu dibaleni neh Fatihah. Walayab tulu sholatuhu sekalipun tidak batal sholatnya tetapi Fatihah kudu baleni. Wa misla dzalika contoh yang lain yang demikian itu as-sholatu ala nabi yaitu adalah membaca sholawat ala nabi. Wa qaulu dan ucapan pamane kan begini. Ana wong maca terdengar suarane terdengar asmae Kanjeng Nabi Muhammad niku awake dhewe disunahake maca sholawat. Sapa-sapa wonge krungu swara jenenge Kanjeng Nabi disebut dekne ora maca sholawat mongko dheweke kuwi mau termasuk golongane wong bahil. Mergo endi asmane Kanjeng Nabi disebut nggo kono kuwi mau mongko turun berkah kanggo ning gone kono gitu lho. Berkah bisa babi talaffuzu asmaun nabi dengan sebabe asmane Kanjeng Nabi Muhammad iku disebut mongko berkah iku turune sebab Kanjeng lah awake dhewe wis dikei sebab rahmat dengan turunnya berkah kok awake dhewe ora gelem ndongake Kanjeng Nabi berarti awake dhewe bakhil atau cetil. Lah nggih enak-enake salat anake kemudian maca sholawat. Nah, terus kemudian walaupun demikian ini di luar sholat itu adalah sunnah, tetapi ketika sholat apalagi ketika membaca Fatihah atau kemudian ini tidak usah dibaca karena tidak usah kemudian balesi shallallahu alaihi Muhammad tidak usah begitu karena menjadi Fatihahnya terputus mualahnya. Kalau terputus maka baleni walaupun tidak batal sholatnya. Fayu idul qira'ata mangko baleni maca Fatihah. Likot ilmu walati karena terputusnya muwalatah bidzalika dengan demikian itu. Naam betul. In waqa'a ma waqa'a nisyana betul bila itu terjadi ma waqa'a apa yang terjadi nisyana karena lali lam yaktokha itu tidak menjadi terputus itu. Saking enake maca Fatihah
ora ngerti nek dekne kuwi mau orang lagi nek dekne iki mau macane ning nggone jero ning salat. Dadi kan dekne lupa. Saking senenge mbek Kanjeng Nabi gitu. Bal ya bani nerusake, balik nerusake alama qara'ahu sebagaimana apa yang telah dibaca. Wa mimma yaqta'u wa mimma lan setengah saking barang yaqta'u terputus. Al muwalatu tasbihuhu li musta'dzini alaih. Terputusnya tasbihuhu mensucikan li musta'dzini karena panggilan alaihi terhadap hal tersebut. Itu. Wasalisu dan yang ketiga yaitu muru'atul hurufiha yaitu menjaga. Muru'ah itu hati-hati, hurufiha, huruf-huruf Fatihah. Wahia adapun huruf-hurufnya surat Al-Fatihah iku mi'atun 100, wasamaniyatun 8, wasalasuna 30, berarti 138 huruf. Nah dihitung mulai bis sampai waladhdallin. Ini kalau dijumlah semuanya termasuk yang tasjid. Tasjid itu apa toh? Tasjid itu adalah 2 huruf yang salah satunya mati. Berarti tasjid itu. Jadi kalimat Allahu Akbar berarti di sana sebetulnya ada lam 3. 1 lam makrifat alif lam, terus lam itu ada tasjidnya berarti ada lam 2 di sana. Yang pertama adalah mati sukun, yang satu berharokat fathah. Maka yang sukun dijadikan 1, terus kemudian dikasih tasjid, menandakan bahwa itu ada lamnya. Jadi bacanya al, bukan a, lo, bukan begitu. Al, ana tasjidnya Allah. Lah, kalau ini kok semuanya yang tasjid dihitung jumlahnya ada 138 huruf. 180 huruf ini jangan sampai kemudian 1 huruf pun tertinggalkan. Gitu. Termasuk yang sukun-sukun. Maksudnya yang sukun-sukun itu apa? Loh, sukun kan tidak ada harokatnya, tidak bisa dibaca. Ya matinya itu terbaca. Walau boleh. Nonnya mati, tetapi tetap kemudian terbaca. H-e mati. Kalau tidak ada haknya ihdinas tapi kalau ada haknya mati jadi ihdinas. Ada tasjidnya enggak? Ihdinas. Ada sira itu. Jadi shotnya tetap kemudian terbaca semuanya. Jadi 138 huruf semuanya ini terbaca semuanya. Walah lagi kok nak sing anu kok ya arep ngitungi to Pak, nah awake karek ya ngitungi lah Fatihah ngitungi ya ndak usah dihitungi kok siji combo siji, tetapi kalau kemudian kita sudah belajar baca Fatihah secara otomatis apa yang kita baca adalah sejumlah 138 huruf. Bil ibtida'i bi alifatil wasl, dengan permulaan bi alifatil wasli, dengan alif yang sambung. Wa amma idza adda sadati, jika kemudian dihitung sadati tasjidnya hurufan ing 1 huruf ma'adil alifi surati, dengan kemudian 2 alif as-sirati, ini adalah 2 alif fil maudhi'aini, dalam 2 tempat, wa alifaizolin, dan 2 alif pada kalimat adzallin itu, wa dhamma dzalika ma'al mi'ati wa samaniyati wa salasin, maka kesemuanya ini mencakup 138 jumlaton hitungane. Mi'ata wa sittata khamsina bi isbati alif maliki yaumiddin, yaitu menjadi 100 khamsin itu 50, 100 wasitatun 6
Wa khamsina 50 156 bi isbati alif maliki yaumiddin. Jika kemudian ini memnya itu dibaca panjang, kalau di dalam Fatihah itu maliki yaumiddin kan bisa dibaca dengan dua bacaan. Maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bisa maliki yaumiddin bisa. Berarti yang pertama panjang, yang kedua pendek. Karena di dalam qiraah masyhurah Imam Asim riwayat Hafs dibaca panjang, kalau di dalam riwayatnya Imam Susi dibaca pendek. Jadi kita bisa kemudian membaca dengan dua bacaan maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin, maka jumlahnya adalah 156 bi isbati alif maliki wa khamsatan wa khamsina bi hadfiha, dan kemudian 55 bi hadfiha dengan kemudian menghilangkannya. Walau askoto sekalipun itu gugur harfan satu alif minha saking Fatihah lam tasihha sholatuhu, maka tidaklah kemudian sah sholatnya. Angel betul Mas. Ada angel nggih. Yes, tidak apa-apa. Kalau nanti kita bacanya Fatihah itu sudah benar, tidak usah pangelan ngitung jumlahnya mau piro ya, tidak usah. Secara otomatis nanti kita sudah apa namanya? Sudah sejumlah itu. Faidatun. Lah ini yang sangat menarik. Faidatun, satu faedah. Kila diceritakan. Ada du hurufil Fatihah. Jumlah hurufnya surat Al-Fatihah ghairu muqarrari, tidak termasuk huruf yang diulang-ulang. Maksudnya huruf yang diulang-ulang. Alif itu ada berapa jumlah di surat Fatihah itu dihitung satu. Gitu. Isnani wa isruna itu sejumlah 22. Apa nih? Harfan hurufe. Bi ada di sinina dengan seukur bilangan tahun allati unzila fiha Quran, seukur dengan jumlah tahun di mana Al-Quran itu diturunkan. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sejak nubuat umur 40 tahun hingga sampai 63, berarti kenabian Nabi Muhammad itu kan 23. Tapi Quran itu diturunkan tidak dalam masa waktu 23 tahun, tapi 22 tahun. Karena ada 1 tahun jeda 1 tahun ini Rasulullah tidak menerima wahyu. Jadi kalau diukur jumlahnya ini adalah 22 tahun. Surat Al-Fatihah sebagai surat pembukaan dari Al-Quran ini jumlahnya kalau dihitung, menghitungnya tidak kemudian huruf yang diulang-ulang, umpamanya alifnya itu ada berapa, ini dihitung satu, baknya ada berapa dihitung satu, sinnya ada berapa dihitung satu, ini sejumlah 22. Seukur dengan sama dengan bilangan Quran itu diturunkan selama 22 tahun. Wahua dan ini sirun badiun, ini adalah rahasia yang indah. Wa kadza adadu hurufi suratin Nas, begitu pula jumlah huruf dari surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas wa awalul qur'ani ba, dan awalnya surat Quran itu kan ba, bismillahirrahmanirrahim, awalnya ba. Wa akhiru sin, dan akhirnya dari surat Al-Quran itu adalah sin. Minal jinnati wan nas. Lah, ba sama sin ini kalau
digandengkan bak bis, kalau minal jinnati wan nas ini kalau digandengkan jadi bak nas, bacanya basun gitu. Basun ka'annahu qala, kaya-kaya Kanjeng Nabi kaya-kaya Gusti Allah iku dawuh bas gitu. Maknane bas kuwi apa? Wis. Selesai. Amjar. Amsyong. Amsong. Gitu. Instrumenmu iku. Alat musik suarane kok wong gumun. Kok wong gumun suarane alat musik iki. Ini kok Erni. Bas. Ma faratna fi kitabi min syai'in itu. Ma farotna ma ora ninggal fi kitabi ing dalem kitab ming syai'in saking suwiji-wiji. Maksudnya matarokna fil lauhil. Kami matarokna, kami tidak meninggalkan fil lauhil mahfud, di dalam lauhul mahfud syai'un, sesuatu, falam naktubhu, mengko tidak kemudian tidak ada yang tidak kami tuliskan hu ing syai' tersebut. Jadi apa yang kemudian sudah ada di lauhul mahfud ini di dalam firman Allah ini sudah selesai tertulis semuanya di dalam Quran tersebut. Lauh itu artinya gini, ini lembaran. Lah lauh itu papan, blabak itu namanya lauh, mahfuzun yang dijaga. Jadi firman Quran itu sebagai firman, sebagai kalame Gusti Allah. Gusti Allah itu beda karo makhluke, baik af'alnya, baik kaulnya, pengendikane kalame Gusti Allah maupun sifatnya itu berbeda dengan manusia, berbeda dengan makhluke, mukhalafatul lil hawadis. Jadi ketika kita memahami Al-Quran ini harus kemudian dipahami bahwa ada kalam nafsi, kalam yang dikalamkan oleh Allah yang tidak berupa huruf, tidak berupa tulisan, bila harfin wala sautin dan tidak berupa suara, wala harokatin dan tidak berupa gerakan atau morse, wala isyarotin tidak berupa isyarat, atau kemudian bahasa-bahasa mesin atau bahasa komputer itu kan bahasa-bahasa mesin ya, tidak begitu. Karena kalau begitu maka menjadi sama dengan makhluknya. Jadi apa yang kemudian dikalamkan Allah ini adalah sudah ada sejak zaman azali, sebelum alam semesta ini tercipta, kalamnya itu sudah ada. Karena ini termasuk af'alnya daripada Allah. Dan af'alnya Allah, sifatnya Allah ini adalah qadim, dahulu. Sebelum kata dahulu ada, itu sudah ada. Mumet lah gue. Mumet. Nah, sekarang kalau kemudian ini sudah ada di situ, maka disebut dengan kalam lafzi. Kalam nafsi. Kalam nafsi ini yang tidak sama dengan yang kita lihat ini, Quran yang kita lihat ini namanya kalam lafzi, karena sudah kemudian dari lauhul mahfud diturunkan ke langit dunia, namanya Baitul Izzi. Nah, dari Baitul Izzi inilah kemudian baru diturunkan ke dunia sesuai dengan kejadian-kejadiannya. Umpamane Injil, Taurat, Zabur dan Quran. Quran, Taurat, Zabur itu sudah ada karena itu semuanya adalah kalamullah. Sudah qadim sejak zaman dahulu. Jadi makanya ketika diturunkan ini sebetulnya adalah begini. Kok bisa kayak begitu? Kalau matahari sampai ke bumi ini butuh perjalanan 1000 tahun perjalanan cahaya. Berarti sinar matahari yang kita lihat hari ini adalah yang dipancarkan matahari dulu 1000 tahun yang lalu perjalanan cahaya. Berarti ini adalah Cahaya masa lalu. Cahaya masa lalu, kan gitu.
Tapi jangan membayangkan ini dalam kemudian urusan dengan Gusti Allah. Tetapi logikanya begitu. Gitu, logikanya begitu. Bahwa kok bisa kemudian dulu sudah ada, terus kemudian ini kemudian baru sampai di alam semesta ini baru sesuai dengan ini. Gambarannya begitu. Ini saya menggunakan mengadopsi teorinya Albert Einstein tentang relativisme itu. Gitu. Teori relativitas. Jadi dengan demikian kita tidak, kalau kemudian yang biasa dengan ilmu fisika kuantum ini tidak aneh gitu, tidak aneh dengan hal tersebut. Hanya saja saya tidak bisa menerangkan memakai analogi fisika kuantum karena tidak ahlinya gitu. Cuman kira-kira begitu yang saya pahami tentang ilmu relativitas atau ilmu relativismenya Albert Einstein. Jadi Quran kalamai Allah ini juga qadim, sama dengan Allah itu adalah qadim, dahulu yang tidak ada yang mendahulunya. Kira-kira begitu. Ya sakmene sik rada angel iki. Iso lagi. Jangan-jangan wali. Siapa? Ya, itulah. Turun. Turun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Itu. Mungkin ada sesuatu. Mas Agus ada sesuatu? Tidak ada ya. Pokoknya kalau kemudian kata-kata Allah itu disebut, jangan dihayalkan Allah itu kayak apa. Ya enggak nyampe gitu. Kalau kemudian di dalam pikiran kita terbayang sesuatu, mbok menawa benar, itu pasti harus diyakini bahwa itu bukan. Karena seringkali apalagi ketika pas husu-husu malah kemudian muncul dalam pikiran. Nah itu memang sudah terjadi begitu. Jenengan nyuwun apa? Setan itu selalu hadir di dalam orang-orang yang khusyuk. Alhamdulillah.